Nggak disadari media sosial seolah-olah kok jadi kebutuhan ya, yang akhirnya berdampak negatif pada kesehatan mental, seperti kecemasan. Kalau sehari aja nggak cek media sosial, kok kayaknya ketinggalan banyak info, terus merasa kesepian. Dan parahnya bisa terjadi depresi loh. Saran dari aku yang pertama, jangan terlalu banyak melihat media sosial. Batasi penggunaan media sosial maksimal 30 menit sehari. Kebersamaan di dunia nyata itu jauh lebih membahagiakan loh. Sekarang aku merasa banyak banget anak-anak dan remaja yang merasa bosan karena harus berada di rumah selama pandemi. Ini membuat mereka sangat tertekan, bahkan kehilangan semangat. Tentu anak-anak dan remaja butuh kesehatan mental yang baik untuk tumbuh kembang secara sehat, membangun hubungan sosial yang kuat, beradaptasi terhadap perubahan dan menghadapi tantangan hidup. Jangan sampai masalah mental yang diabaikan berdampak menghancurkan masa depan anak-anak, khususnya bagi mereka yang sudah rapuh sejak lama. Medsos sendiri seolah-olah menjadi kebutuhan yang akhirnya berdampak negatif untuk kesehatan mental seperti kecemasan. Rasanya kalau ngecek medsos seperti Instagram atau Twitter atau YouTube pasti akan cemas dan panik karena ketinggalan informasi atau yang biasa kita sebut FOMO, Fear of Missing Out. Saya punya tipsnya nih untuk kalian untuk mengurangi penggunaan sosial media itu sendiri, yaitu dengan cara puasa sosial media. Bisa dengan 1 bulan atau 2 bulan atau lebih, yaitu dengan tidak sama sekali membuka sosial media. Nah, berkaitan dengan pendidikan, kesehatan mental itu sangat penting karena kesehatan mental membantu proses belajar para siswa ataupun para mahasiswa, dan juga kesehatan mental itu berguna untuk meningkatnya prestasi dari para siswa-siswi ataupun mahasiswa itu sendiri. Nah, sehingga sekolah ataupun layanan pendidikan lainnya perlu untuk menghadirkan layanan kesehatan mental di sekolah, di universitas, dan sebagainya. Ngomongin isu kesehatan mental yang kebanyakan dihadapi anak muda, menurut aku yang sering aku dengar itu adalah depresi. Yang penyebabnya tentu ada berbagai macam. Nah, dalam hal ini menanggapi dari sisi pertemanan yang tentunya punya impactful terhadap kesehatan mental yang dihadapi. Terus cara mengatasinya gimana? Ya dengan cara lebih bisa belajar respectful dan mempelajari situasi seperti mood seseorang. Atau mulai dengan hal kecil, misalnya ngefilter teman aja sih, siapa yang bisa kita percaya atau nyaman dengan kita. Kita lanjutkan kembali perbincangan pagi hari ini masih terkait dengan kita kupas soal masalah kesehatan mental anak. Dan saya ingin ke Mbak Intan dulu yang ada di Yogyakarta. Mbak Intan, kalau dari kerja-kerja Anda di lapangan bertemu dengan banyak anak, ini kan tadi menarik kalau masalah mental juga menjadi masalah yang serius saat ini dihadapi oleh anak-anak. Apa catatan dari sana, Mbak? Kalau catatan dari saya sendiri seperti ini, Mbak. Khususnya ini kan berkaitan dengan Hari Anak Sedunia ya, dan sekarang juga terkait pandemi. Nah, pandemi ini isu-isu yang sering disorot memang isu kesehatan mental anak-anak. Nah, balik lagi tentang motivasi anak-anak juga di masa depan. Anak-anak ini juga punya motivasi untuk masa depan, tapi juga karena adanya pandemi akibat kesehatan mental ini juga. Mereka lebih mengevaluasi diri, Mbak, rata-rata. Gitu, lebih mengevaluasi seperti, oh ya seperti ini. Bahkan tidak hanya diri sendiri, lingkungan sekitarnya, yaitu keluarganya rata-rata. Oh, keluargaku seperti ini ya. Oh, ternyata toksik ya. Oh, jadi lebih mengenal lingkungan sekitar rata-rata anak-anak. Karena selama ini mungkin sebelum pandemi, oke, kita sibuk kegiatan di luar, atau oke, mungkin anak selama ini tidak nyaman di rumah, mereka melampiaskan ke teman-temannya, gitu, bertemu dengan teman-temannya atau bagaimana untuk healing mereka. Tapi ketika pandemi, mereka kan terpaksa harus ke rumah, maksudnya harus di rumah terus, ya, sehingga mereka lebih mengenal keluarganya. Dan rata-rata yang sering dikeluhkan kepada Intan itu ketika mereka bercerita, ternyata aku menyadari mungkin toksik ya Mbak keluargaku atau bagaimana. Nah, itu ada motivasi mereka, oh kelak aku itu ingin hidup lebih nyaman lagi loh Mbak, gitu. Aku pengen kelak hidup seperti ini, sehingga mereka punya motivasi untuk bagaimana sih Mbak caranya supaya menghadapi keluarga yang toksik atau bagaimana pendekatannya. Nah, seperti itu. Jadi motivasi anak-anak itu adalah ingin memiliki kehidupan yang nyaman di suatu hari, di masa depan. Ketika menyadari apa yang terjadi di keluarganya karena lebih dekat, mereka akhirnya termotivasi untuk keluar dari lingkungan yang serupa. Tapi itu positif ya. Tapi adakah hal negatifnya yang Mbak Intan temui?
Ya, salah satunya kalau dampak negatif ya tadi Mbak berkaitan lagi dengan self diagnosis, ini yang paling bahaya. Apalagi kalau misal nih Mbak di media-media sosial ya, ada Mhm. tanda-tanda misal, tanda-tanda orang seperti ini, tanda-tanda orang Nah, trauma, iya tanda-tanda iya. nah, itu yang paling rawan untuk kita self diagnosis Mbak rata-rata. Dan Oke. sehingga rata-rata mereka tidak perlu konfirmasi ke psikolog atau tidak perlu konfirmasi ke orang yang lebih ahli, mereka sudah mendiagnosis dirinya Mhm. sendiri. "Wah, aku ternyata berkepribadian ganda ya. Wah, aku ternyata seperti ini." Nah, itu Self yang paling diagnosis ya bahaya, Mbak. jadinya, mendiagnosis diri ya? Iya, betul. Dan apa dampaknya ke keseharian mereka, baik itu ke studinya ataupun, sosialisasinya dia dengan lingkungan, seperti apa dampaknya Mbak Intan lihat? Kalau dampaknya sih, Mbak, ya, karena akibat self diagnosis yang seperti saya temui di teman-teman saya atau di Mhm, anak-anak sekitar sini, itu rata-rata mereka karena membaca nih, Mbak, oke, mhm, rata-rata orang yang berkepribadian ganda semisal ya, Mbak, ya, oke mhm, seperti ini ya, dan mereka melihat juga membaca juga kehidupan mereka biasanya seperti ini. mmm. Padahal sebelumnya mereka tidak berkehidupan yang sama seperti itu, tapi seolah mereka Oh, menjalankan sama gitu loh, Mbak, mhm, sehingga seolah-olah kayak menggiring kehidupan mereka yang sama dengan apa yang mereka baca. Makanya mhm. penting banget untuk ketika berkaitan dengan kesehatan mental ya, khususnya terkait diagnosis atau apapun, itu lebih baik cross check juga kepada yang lebih ahli atau Mhm, didampingi orang tua atau orang yang lebih mengerti tentang hal mhm. itu, Dan gitu sih. Mbak Intan melihat kalau orang tua tidak merespon dengan baik apa yang terjadi sama anaknya? Ya, kalau tidak merespon dengan baik itu banyak banget, Mbak, rata-rata anak Oh, itu oke. bahkan memilih kayak, "Aku lebih baik nggak usah tinggal di sini," Mbak, rata-rata seperti itu. Oh, oke, Dan sehingga baik. Padahal respon orang tua eee, ketika itu yang sangat mempengaruhi bagaimana kemudian, perilaku mereka nanti ke depan. Dari Mbak Intan saya ingin ke Mbak Eli. Mbak Eli, karena kita di sini akan bicara lebih banyak soal kesehatan mental, apa yang Mbak Eli temui, apakah sama dengan apa yang diceritakan Mbak Intan? Kurang lebih sih hampir sama, Mbak. Mhm, Karena, dari, statement Mbak Intan tadi juga kita melihat bahwa media turut mengambil peran dalam membentuk konstruksi dasar pikir dari, anak-anak kita sekarang gitu. mhm, mhm. Eee, Seperti yang bisa kita lihat kalau misalkan sekarang dalam, keadaan pandemi, kita tinggal di rumah aja nih gitu, seharian Oke. scroll handphone, misalkan kalau aku nih, badannya kayak gendut gitu, Mhm. ya, beauty standard yang dibangun oleh industri kecantikan di dunia ini melihat bahwa yang cantik tuh kayak kurus, Iya. putih gitu-gitu, rambutnya lurus gitu. Jadi seharian aku scroll handphone, aduh aku nggak cantik gitu. Mhm, Aku nggak sempurna gitu, nggak mhm, seperti standar yang dibangun oleh society dunia mhm, sekarang. Dan semakin kesini semakin melihat bahwa ternyata kalau di Manado, puji Tuhan, orang-orang tua sekarang semakin lebih aware, walaupun memang masih dalam proses pengenalan juga dengan kesehatan mental terhadap anak-anak. Benar yang dikatakan tadi Kak Intan, tidak sedikit orang tua yang merespon bahwa kamu mungkin kurang ibadah nih, gitu. Kamu kurang berdoa kali ya kalau misalkan kamu merasa iya, anak-anakku berusaha untuk berpartisipasi dalam keluarga, memberikan pendapat kepada orang tua bahwa ma apa hari ini kayak di kampus aku gini 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 kayaknya stres deh gitu. mmm, Respon pertama yang diberikan adalah ya udah masuk kamar berdoa gitu. mmm, Kita perlu untuk tahu namanya resourcefulness kayak jadi resourcefulness itu ada quick action to find a clever way overcome difficulties things gitu. Jadi kita berusaha untuk sadar terlebih dahulu, kita sadar bahwa kita lagi stres gitu. Identifikasi hal-hal apa yang membuat kita stres gitu. oke. Misalkan ini kita terlalu banyak pegang handphone dan itu turut mempengaruhi cara kerja pikir kita seharian yang udah capek di Oke. sekolah dan Oke, dan Mbak Eli, apa yang kemudian Mitra Muda lakukan terkait dengan isu ini? yang Mitra Muda lakukan sebenarnya banyak sekali. Pernah Salah di satunya? YouReport kita melakukan jejak pendapat dan itu tentu saja jejak pendapat tentang kesehatan mental dan tentu saja itu dapat mempengaruhi kebijakan sehingga hasil survei yang diambil oleh YouReport dilakukan dan diolah informasinya dan dipublikasikan sehingga dari publikasi itu media juga terlibat dalam memberikan edukasi terhadap anak-anak seperti yang bisa dilihat di Instagram, YouReport punya banyak sekali jaringan gitu. Oke. Jadi informasi kita kasih lebih luas gitu, Mbak. Oke, dan dengan Mitra Muda ini membantu anak-anak misalnya ada hal baik yang kemudian ada hasil baik yang terlihat Mbak Eli ya?
pada anak, Ya, ya, hal positif, perubahan positif. ya, iya benar, Mbak. Karena informasinya ini langsung ke anak-anak. Oke. Pernah saat di report di pendapat tentang kesehatan mental, Eliana mengajak teman-teman yang ada di Sulawesi Utara untuk diisi, dan ternyata ketika informasi yang dikeluar itu sesuai dengan harapan mereka. Oke, baik. Ini mitra muda ini luar biasa ya. Saya senang berbincang dengan mereka karena terlibat aktif langsung dan kemudian akhirnya mereka sangat paham dengan isu yang terjadi di wilayahnya. Sebenarnya mitra muda ini ada berapa sih di Indonesia? Jadi ada banyak mitra muda di Indonesia, Mbak. Tapi mungkin yang mau saya highlight adalah cara terbaik untuk bekerja dengan anak dan pemuda adalah melalui anak dan pemuda itu sendiri. Karena itulah UNICEF sebenarnya kita senang sekali juga bekerja sama dengan berbagai pemimpin muda di Indonesia melalui mitra muda, karena ya itu tadi saat peer to peer discussion itu sebenarnya lebih produktif daripada mengajarkan anak untuk melakukan A, B, C, D, E gitu ya. Dan ini juga sangat berkaitan tadi dengan mental health misalnya. Contohnya ini tadi yang disampaikan oleh teman-teman mitra muda, kita dari awal pandemi itu melakukan forum yang namanya Ruang Peka, di mana kita bekerja sama juga dengan CIMSA, salah satu organisasi pemuda di Indonesia yang fokus di kesehatan, membuat safe space, Mbak. Jadi safe space yang aman untuk anak-anak dan remaja untuk berdiskusi terkait dengan permasalahan kesehatan mental. Karena safe space itu mungkin yang kurang, yang tadi disampaikan oleh Eliana misalnya, saat mereka mau cerita kesehatan mental ke orang tua, mungkin kalau orang tua belum begitu aware, malah jadinya dimarahin gitu ya, atau dibilang, kamu banyak pikiran aja ini, kamu kebanyakan nonton. Kamu harus sembahyang misalnya. Jadi saat misalnya mereka punya safe space untuk ngobrol terkait kesehatan mental, di mana di sana juga ada expert atau orang yang mengetahui permasalahan mental, yang mana itu rahasia, terjaga, itu membuat anak dan remaja lebih merasa aman. Betul. Terus juga tadi Eliana sampaikan kita juga punya U-Report. U-Report itu adalah sebenarnya tool online partisipasi dari UNICEF, di mana nih teman-teman kalau mau bergabung juga bisa. Kita U-Reportnya itu nomornya di 0811 900 4567. Nanti type aja di WhatsApp mental, itu semua informasi terkait dengan kesehatan mental langsung ada di handphone masing-masing. Mungkin ada yang takut belum berani buat ngobrol, jadi bisa lihat informasinya di situ dulu. Namanya U-Report. Tadi seperti yang di awal segmen itu kita munculkan anak-anak yang menyampaikan isi pikiran mereka, itu adalah Duta U-Report. Duta U-Report. Dan itu akan sebanyak-banyaknya, siapapun boleh begitu, ada rentan usianya? Siapapun boleh terlibat, namun memang informasi yang kita tailor gitu ya di sana itu informasi yang mungkin lebih cocok kepada anak-anak muda, remaja maupun pemuda gitu. Karena itu lebih seperti ngobrol sama temen gitu, Mbak. Dan itu dilakukan secara online? Secara online. Baik. Nah, karena kita sudah sayang sekali ya, kita terbatas oleh waktu, jadi perbincangan kita harus kita akhiri. Tapi sebelum kita akhiri, saya ingin mendengar Mas Angga tentu saja sebagai perwakilan dari UNICEF berbicara soal anak. Apa yang ingin Anda sampaikan bagi, kalau kita sudah mendengar dari anak-anak, bagi orang tua, bagi pemerintah, apa langkah tepat yang harus diambil oleh orang tua dan pemerintah untuk menyelamatkan masa depan anak-anak? Baik. Jadi mungkin sebelumnya saya juga ingin mengingatkan pemirsa, tadi kita punya Changing Childhood Project. Jadi sekarang sudah ada online di changingchildhood.unicef.org. Jadi bisa dicek di sana Indonesia berada di posisi di mana, di pertanyaan apa gitu. Itu menarik sekali karena situsnya sangat imersif. Nah, selain itu juga mungkin dikarenakan COVID, kita melihat banyak sekali anak-anak dan remaja yang belum terpenuhi haknya, baik itu hak pendidikan, kesehatan, terhadap air bersih dan sanitasi, dan juga pelindungan anak. Jadi memang dibutuhkan peran serta masing-masing, media, UNICEF, mitra UNICEF, pemerintah maupun pemirsa yang menonton di rumah untuk dapat bisa berpartisipasi bersama untuk menegakkan hak-hak anak tersebut. Dan terakhir mungkin saya mau mengingatkan juga atau menyampaikan Mbak Mandiluh bahwa tadi kita lihat ada Intan, ada Eliana, itu dua mitra muda UNICEF gitu ya. Jadi masih banyak sekali anak-anak muda Indonesia dari Sabang dan Merauke yang melakukan banyak sekali perubahan, namun mungkin belum terdengar atau mungkin belum mendapatkan space untuk dapat memperlihatkan apa yang mereka telah lakukan. Jadi memang
tadi survei ini telah mengemukakan bahwa sangat penting sekali anak dilibatkan aktif dalam pembangunan sehingga ada lebih banyak Intan dan Eliana lain di Indonesia. Jadi siapapun bisa mendaftar ya nanti? Siapapun bisa mendaftar. Untuk menjadi mitra muda UNICEF. Oke, terima kasih Mas Angga Dwi Marta, spesialis kebijakan sosial UNICEF Indonesia untuk perbincangan pagi hari ini, dan juga mitra muda UNICEF ada dari Mbak Intan dari Yogyakarta dan juga ada Mbak Eliana dari Manado, Sulawesi Utara. Terima kasih, sehat-sehat selalu. Terima kasih Mas Angga, sehat selalu. Dan ini harus menjadi perhatian kita bersama bahwa masa depan anak itu ditentukan oleh bagaimana kita menjaga mereka, mengawasi mereka, dan juga memberikan ruang bagi mereka untuk terus tumbuh sehat dan bahagia.